Oke, kita lanjutkan lagi ya, di mana kita akan mengisi beberapa data master ya. Di antaranya di sini ada master karyawan ya, kemudian supplier ya. Nah, kita coba ngisi data karyawan dulu ya. Nah, karyawan ini eh, kebetulan saya ada di PT Udarinder ya sebagai pusat ya. Makanya ini karyawannya itu karyawan pusat. Nah, nanti karyawan itu dibagi berdasarkan lokasinya gitu kan. Kalau pusat-pusat, kalau cabang-cabang. Oke ya. Nah, nanti di sini kita ada daftar karyawan ya. Nah, kemudian di sini ada sudah yang namanya Solihin. Nah, ya. Kemudian kita bikin data karyawan baru misalnya namanya itu Samsu. Ya, Samsu ya, Samsu. Kemudian nama panggilannya Samsu. Nah, ini kita kasih lengkap aja. Kemudian jabatannya. Nah, kemudian di sini misalnya sebagai sales gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya dia sebagai sales, di sini kita harus pada providernya kita harus memilih ya. Nah, dia itu sales apa gitu. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya apabila Samsu itu sebagai sales, nah, dia itu berhak menjual barang yang eh, dia jual ya. Dia jual artinya di sini kita bisa mengisi provider ya. Providernya itu misalnya Indosat ya, kemudian Telkomsel, kemudian XL, kemudian Tri ya, habis Tri kemudian Axis ya. Nah, artinya si sales Samsung itu dia hanya bisa menjual ya kartu Indosat atau voucher Indosat, Telkomsel, XL, Tri, dan Axis. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada lagi ya satu smart brand. Nah, kalau smart brand-nya tidak dicantumkan, nah dia otomatis pada saat menjual ya tidak ada barang yang berjenis smart brand. Jadi tidak akan tampil. Jadi dia tidak akan bisa menjual kartu smart brand. Paham ya? Nah, artinya yang saya checklist di sini itu akan tampil di list di nanti di daftar penjualannya Samsung. Ya, paham ya? Nah, fungsinya itu provider itu seperti itu. Nah, nanti di sini tanggal daftar ini nggak perlu diisi. Kalau misalnya tanggal daftar 30 berarti dia tanggal 30. NPWP juga kalau nggak punya tidak perlu diisi. Nah, nomor telepon itu diisi. Ya. Email juga diisi misalnya. Nah, nanti alamatnya Cirebon. Nah, ini sales area bisa diisi bisa enggak, kebetulan ini tidak saya isi ya, jadi nggak perlu diisi. Mungkin nanti untuk pengembangan ya. Nah, kita simpan ya. Nah, itu daftar karyawannya. Itu caranya ya, cara menginput data karyawan ya, paham ya. Nah, kalau misalnya bukan sales ya, ini kan pajak gitu ya. Nah, ini dikosongkan saja, nggak masalah sih ya. Kemudian simpan ya. Jadi fungsinya itu fungsi dari provider itu digunakan hanya untuk jabatan sales dan jabatan kasir ya. Jadi artinya pada saat dia sebagai sales dia itu menjual ke pelanggan ya. Nah, nanti di modul penjualan itu akan menampilkan beberapa barang ya. Nah, barang atau voucher gitu ya, yaitu voucher Indosat, Telkomsel, XL, Tri, dan Axis yang diisi di provider ya. Tapi kalau misalnya dia hanya tampilkan smart brand saja, nah nanti barangnya akan muncul itu smart brand saja, gitu. Yang lainnya tidak muncul. Gitu. Nah, fungsinya untuk itu ya, provider sales diisi itu. Nah, itu biasanya untuk jabatan sales dan jabatan kasir, karena dia yang menjual barang.
gitu kan ya. Ya paham ya. Ya, nah itu cara mengisi atau menambahkan daftar karyawan. Nah, misalnya saya tambahkan lagi nih di sini, misalnya Denis Satrio ya, dipanggilnya Denis. Nah, jabatannya di sini misalnya sebagai finance accounting. Nah, ini nggak perlu diisi ya, karena dia sebagai accounting bukan sebagai penjual. Nah, nanti tinggal isi nomor teleponnya saja, emailnya, ya, kemudian alamatnya misalnya. Ini kan kebetulan Denis itu berada di pusat ya di PTU Darurat, jadi pilihannya PTU Darurat. Tapi kalau misalnya nanti dia berada di posisinya di Kuningan ya pilih Kuningan gitu. Dari komunikasi Pak. Ya, nah ini Denis. Paham ya? Nah, itu cara mengentri data karyawan. Nah, nanti akan kita lanjutkan ke video berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.